sebetulnya tuh kita nggak usah terlalu ngotot sama keinginan pribadi, tau gak? Pencipta kita tuh tahu kok kamu butuh apa. Jadi sebetulnya panggilan kamu tuh apa? Misalnya tuh saya mau berhenti Pertamina. Saya tuh tanya sama istri kan, saya minta tanda juga tuh. Kalau istri gue bilang gini, lu gak mikir lu, anak masih kecil lu. Terus kita mau makan apaan sih lu? Lu kerja baik-baik, gaji bagus, bonus bagus. Ngapain lu? Kalau dia ngomong gitu, berarti kagak berhenti. Gue udah doa dulu nih. Tapi kalau dia bilang oke, berarti gue berhenti nih. Gue tunggu dia doa dulu. Terus gue tanya. Nah, gue udah putusin, pikir, gue tinggal tanya lu nih. Gue mau berhenti dari Pertamina. Terus istri saya bilang, kalau itu yang terbaik, ya ikutin. Wah, dapat poin nih. Tapi gue tanya sama anak gue sini kok. Telepon dia. Gue berhenti Pertamina, gimana menurut lu? That's your calling, Pak. Just do it. Buat saya, ya sudah. Gue jalanin. Jadi gue hidup pas-pasan, yang nggak apa-apa, pas-pasan tuh enak kok. Yang penting pas mau ada. Itu enak. Jadi kalau orang bilang investasi kayak teman gue, pego lu. Gue udah bilang lu beli emas, lu salah lu. 600.000 kemarin lu beli. Lu mah gampang mau minjam duit sama orang. 20 miliar juga dapat. Langsung kita beli emas. Lu bayangin 2 juta. Wah, kita tiong-tiong lah. Kita bisa main basket terus keliling nih, dia bilang. Wah, kita pasti sebagai manusia galau dong. Ya kenapa gue gak dengerin dia? Ini pedagang gelodok nih, udah dari dulu udah paham nih teman gue nih. Dia udah bilang, gue udah bilang nih lu beli emas. Kemarin ketemu dia, ya kita bareng berapa jam. Aduh, kita bisa ngerasa. Ya juga, aduh ngapain gue bego. Ngapain sih gue habisin waktu. Anak gue segini kok bisa ngomong gitu. Nah kan Pak, buat apa you waste your time for this country? Dia bilang, ini anak bisa ngomong gitu loh. Gak ada yang terima kasih sama lu Pak. Lu percaya sama gue. Gue pulang kamu kemarin, dia marahin gue gitu. Ini anak bisa marah. Gak ada guna Papa lakukan semua. Orang benci sama lu kok. Lu second class punya citizen kok. Terus apa perasaan Pak Ahok dia ngomongin kayak gitu? Anak lu. Iya, apa perasaan Pak Ahok? Dia ngomong, kita dagang kecil aja, dagang besar juga udah gak bisa. Gara-gara nama lu nih. Ini anak gue ngomong, gak bisa dagang besar lagi. Lu disikat orang. Kita dagang kecil-kecil aja udah. Berapa kita jual gula. Jual gula aren. Kita bikin, yang penting kita bisa survive. Ini kita ngomong, sambil jok dia ya. Tapi sebagai manusia kita pikiran. Ya kan? Gak ada yang terima kasih sama lu. Terus respons Pak Ahok apa? Ya, gue cuma bilang, emang papa lu kelaparan, gak pakai baju? Lu dokter lu. Papa lu masih punya pakaian, not bad juga lu pakaian gue. Gue punya mobil, punya rumah, not bad lu. Kenapa bisa sampai begitu? Ini sudah ada yang ngatur kan? Tapi kita ngomong gitu kan, jaim bos, depan anak itu kan. Tapi waktu kita pulang kita mikir kan, iya juga siaran, gue kerja setengah mati. Tahu gitu ngapain gue urus-urus dia orang itu banyak. Karena biaya sosial gue lebih gede daripada biaya hidup gue. Kalau periksa LHKPN gitu loh. Udah bantu orang gak terima kasih juga. Kalau gue beli emas kemarin, wah minimal gue punya berapa kilo nih. Iya dong. Lo mau beli 5 kilo sekarang bisa naik 3 kali jadi 20 kilo lo emas lo. Kira-kira gitu kan. Iya, iya. Kita bisa berpikir. Tapi waktu kita datang lagi, pagi-pagi gitu ya. Aku menyadari gitu tadi. Cara baliknya gitu. Aku datang, aku ngomong nih ke pencipta gue nih. Aku ngomong. Aku bisa duduk berlutut ngomong nih. Ini kayak gini nih. Gue juga keki. Tapi waktu gue ngomong gitu, kita baca gitu ya. Kita dapat iluminasi gitu tau gak. Baca cerita raja dulu semua. Dapat iluminasi. Iya ya. Gak ada yang ketinggalan kok. Iyalah. Itu Kasusnya maraknya itu masuknya di COVID. Sulawesi mana itu? Monokroali itu di mana itu? Ya Menowari. Monowari itu di mana itu? Sulawesi Tenggara ya?
Ya, nggak tahu pokoknya Monowari lah. Sulawesi. Tengah, Pak. Ya, Tengah, Sulawesi Tengah. Tengah ya. Sibuk Ya. Bang Disa. Sulawesi. Jadi begini, ya. Kalau tentang maraknya emigrasi luar masuk ke Indonesia, ini bukan rahasia umum lagi. Ini bukan rahasia umum, teman-teman. Gampangnya bangsa asing masuk ke Indonesia dan gampangnya bangsa asing memiliki identitas diri KTP di Indonesia ini bukan rahasia umum lagi. Ya, ini bukan rahasia umum lagi. Ini banyak permainan. Ini bukan rahasia umum lagi. Banyak tenaga asing mempunyai KTP di Republik Indonesia ini, tetapi nggak mengerti bahasa Indonesia. Ini banyak terjadi. Betul. Ini bukan rahasia umum, maraknya ini. Iya, ini Ya. Bang nggak akibat dari Polri ini nggak tidak berfungsi dengan sebagaimana mestinya itu. Jadi balik lagi, jangan ini inti aja. Nggak akan bisa masuk dia kalau Polri ini berjalan sebagaimana mestinya gitu, Bang. Tugasnya Ya. gitu. Jadi Ya. ini Jangan berbalik adalah lagi ke belakang, kelemahan sistem kita. Sistem apa? Sistem pertahanan. Lemahnya sistem pertahanan kita karena mental dari pemimpin dari atas sampai ke bawah, penjaga wilayah teritorial bisa dibeli mentalnya. Betul, fakta. Itu. Dan kedua, bukan rahasia umum lagi, kadang-kadang petugas yang untuk menangkis masuknya warga negara asing Indonesia terlibat dalam jaringan ini untuk menyeludupkan warga negara asing Indonesia. Banyak terlibat petugas imigrasi, TNI, banyak terlibat, polisi banyak terlibat. Ini nggak rahasia umum. Ya, dari mulai atas sampai ke bawah itu banyak terlibat. Dan yang paling maraknya ini yang sangat masif di zamannya Jokowi, gara-gara terjadi MOU sama Cina. Teman-teman sudah baca nggak MOU Jokowi dengan si Jinping? Ya itu tadi gini Baca. Bang, ya sedikit Pernah saya baca jelasin ketemu, Bang Pak, ya. Bang. Sedikit saya jelasin Bang ya. Saya bilang tadi dari awal ya Bang ya. Kenapa ini presiden suka ngeluh diancam. Nah, mestinya abang ambil hikmahnya ke sana, ya enggak ya? Sedangkan presiden ini panglima tertinggi, ya, panglima tertinggi. Ada apa itu sebetulnya di TNI dengan Polri ini sebetulnya? Nah, itu sebetulnya Bang, kalau intinya gitu. Begitu, ngerti nggak? Maksud saya gitu. Tadinya kan saya bilang begitu, ya nggak? Nah, begitu. Bang, abang percaya bang omongan bahwa presiden diancam dan bahkan mau dimatikan? Percaya itu? Enggak, kalau saya enggak Bang. Prabowo Itu sendiri masuk dalam sudah drama. mengatakan bahwa guru bangsanya adalah Jokowi, dan kita sama-sama tahu Jokowi itu adalah ahli ngibul. Bukan, ini udah ada penyusupan Bang, ya. Buktinya, ya. Sekarang saya begini, anak Tristusno itu, ya, kemarin kan dipecat, nggak jadi disebut lagi, ya. Ada apa gitu, tanpa sepengetahuan presiden, ya kan begitu. Nah, ada apa Bisa itu jadi itu sebetulnya? juga bagian Begitu dari mestinya drama. kita ambil apa hikmahnya, ya. Kita nilai lagi ke sananya, ke belakangnya. Lanjutnya ada apa gitu, ya kan begitu. Ya sekarang gini aja Bang Nirwana, kalau memang benar-benar Pak Wowo ini ya batal dimutasi tuh Pak Kunto. Kenapa nggak dicopot itu Panglima TNI-nya? Kenapa nggak dicopot tuh Kapolri? Itu. Aduh, yuk kita beli kangkung. Aku mau belanja dulu, teman-teman. Nah itu yang Aku turun dulu masalahnya ya. itu. Jadi Saya kan mau masak bukannya dulu. Panglima TNI atau Polri Bang Hos aja, kemana PKPK, ini? segala Izin macam. turun ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau perpindahan jenderal teman-teman, mutasi jenderal ada 3 di situ yang punya wewenang. Panglima besar, Kasat, kalau untuk angkatan darat Kasat, ya Kasat, udah itu Menhan. Ini satu Ada tembusannya koordinasi Bang. nih. Untuk presiden ada tembusannya tuh Bang. Nggak bisa gitu Bang. Benar, Ya? benar. Jadi nggak Tetapi bisa. Kalau sebelum Abang ke presiden, bilang 3 itu ini nggak bisa. yang 4 3 ini gitu kan. bertanggung jawab gitu loh. Nggak. Yang jelas dia harus ada persetujuan presiden. Ya kan begitu Bang. Betul, Nggak bisa. Ya? betul. Karena betul, presiden itu betul. ini panglima tertinggi Bang. Ya.
Ingat Bang, ya, nggak bisa melangkahi dia, gitu. Dan dia bisa menarik jadi lagi. sebenarnya terlalu naif Pak Prabowo, seperti main teka-teki silang dia ini. Ya. Sudah jelas media mengatakan bahwa Pak Kunto ya. Ya, Pak Kunto itu diganti. Ya, diganti ajudannya Jokowi. Kan gitu. Tiba-tiba semalam muncul diralat tidak jadi diganti. Ini kan permainan apa ini gitu loh. Ya, sistem pemerintahan kok begini, kok seperti macam teka-teki silang gitu loh. Ya kan? Kalau sudah memang valid diganti, berarti sudah disetujui presiden dong. Betul nggak? Ya, tiba-tiba diralat. Berarti ini apa? Inilah permainan tingkat dewa, bos. Apakah setelah masyarakat ribut, berbicara dan trending tentang penggantian anaknya Pak Tri, langsung Prabowo manuver politik? Ya, kalau tadi ini santai-santai saja dan tidak ada riak-riak, ya bisa landai saja, lanjut diganti kan gitu. Kan bisa ke situ jadinya kan analisanya. begini Bang, ya. Begini ya. Jadi TNI dan Polri ini udah disusupin Bang, ya. Yang 3 huruf ini. Ya kan begitu Bang, ya enggak ya? Nah, kenapa gitu ya? Bisa aja dia mengangkat memberhentikan anak Tri ini kan dia tanpa sepengetahuan presiden. Bisa aja gitu. Ya kan begitu kan? Karena ini udah disusupin sama yang 3 huruf ini, ya. Begitu. Nah, ini kan yang 3 huruf ini udah nyebar kemana-mana gitu, virus ini, ya kan begitu. Nah itu masalahnya, yang perlu di ini kan tindakan Prabowo itu mengamputasinya. Berarti gitu. maksud abang 3 huruf itu TBC bang? PKI Bang, ya nggak masa abang kalau udah ceritanya politik larinya ke situ Bang, ya kan? Kalau lari penyakit baru kita ngomongnya ke situ Bang. Begini bang, kalau 3 huruf itu dari mana gitu loh. Nggak, kalau abang bercerita politik larinya ke sana Bang. Tapi kalau abang ceritanya penyakit, ya larinya saya bilang TBC, ya kan begitu. Kita kan lagi bicara politik ini, ya nggak? Politik ya, berarti 3 huruf itu yang politik ya bang, sudah bang. Iya, yang saya bilang itu ya masa harus saya jelasin teriak-teriak gitu, ya nggak Bang? Ya nggak? Oh, berarti orang halus gitu loh bang. Orang halus gimana maksudnya Bang? Iya, ke 3 huruf kan kalau politik kan orang halus. Loh, masih nggak jelas gitu abang ini, ya nggak ya? Iya. Sudah saya jelasin, sudah saya teriak-teriakin masih nggak jelas gitu. Bukan nggak jelas bang, supaya jangan serius sekali, ya kan? Iya, Jadi sebenarnya kalau jangan serius sekali, saya bilang 3 huruf itu udah nggak serius, ya kan gitu? Iya, 3 huruf. Belum tentu semua orang mengerti bang 3 huruf itu apa bang. Coba kita tanya Bang Henry. Bang Henry tahu nggak apa yang dimaksud 3 huruf itu bang? Ya kalau menurut Bang Nirwana kan tadi sudah disebutkan. Ya, jangan dipertanyakan lagi. Udah saya sebut, sudah saya teriakin tadi. Ya nggak? Iya. Iya. Jadi intinya kita nggak usah cerita-cerita politik lah. Kalau Prabowo belum bisa mengganti Kapolri, ya sudahlah, nggak salah deh. Prabowo ini menjabat presiden hanya menyiapkan karpet merah buat si Gibran ini, gitu, ya nggak? Ya. Kan kita ini kan rakyat Bang. Kita punya hak kita mengeluarkan pendapat dan saran ya apa gitu ya, yang kira-kira ke depan yang terbaik untuk negara ini ya. Walaupun kita nggak ikut berperang, kita paling nggak ada sumber saran Bang, ya. Jangan pasrah dengan keadaan gitu, ya kan begitu. Kita mau bilang apa bang sebagai rakyat? Rakyat nggak dianggap. Udah bersuara gini, udah bersuara gitu, udah berjuang kita Bang. Sudah bersuara bang, tapi kita mau bisa bilang apa? Rakyat nggak dianggap. Apa? Iya. Rakyat nggak dianggap. Paling tidak Ya. kita sudah Yang lucunya rakyat itu dibenturkan dengan preman bang. Karena kita diam ya, membisu gitu ya, tidak ada ini pasrah gitu ya. Nah itu salah ya.
Komal ini dibentuk untuk mengeluarkan pendapat dan saran, ya, bukannya untuk berdiam gitu. Kalau untuk berdiam ngapain? Kalau udah pesimis mah. Percayalah ya abang, kalau belum kan itu yang katakan sama teman-teman. Alah. Kalau presiden tidak mampu mengganti Kapolri saja, ya sudahlah. Tidak salah masyarakat mengatakan bahwa Prabowo menyiapkan kampret merah buat Gibran. Udang ke situnya itu. Halo, Sudah ada Assalamualaikum. indikasi bang ya, sudah ada indikasi bang ya. Pasti bang. Monggo Bang Koko. Ya, jadi emang ya masing-masing kan ya pada tuh. Cuma bertiga nggak enak ini. Iya, kurang seru. Gak apa-apa bang, kita bertiga bang, gak apa-apa. Kalau mau Tadi kan yang bilang bahwa kalau nggak salah Bang Sian juga yang mengatakan apa namanya rakyat itu kedaulatan rakyat ya. Kalau menurut Bang Andar itu yang dimaksudkan yang kedaulatan rakyat itu apa? Apa sebetulnya maknanya berkaitan dengan konstitusi ya, karena kita kan ada konstitusi nih kan, apa kaitannya? Kalau menurut Bang, ini maaf dulu Bang ya, saya kalau Abang ini sebetulnya udah teman saya. Bang, kalau saya di Jakarta Timur Bang tinggalnya, tapi sering ke Sumatera. Saya asli Sumatera. Bang Ya. Siandar tinggal di mana Bang? saya di Medan bang. Oh, anak Medan, oke. Orang bermarga juga kali Bang ya? Ya kan bermarga lah bang. Oh, belum Ya. tentu Bang, banyak orang Melayu di sana. Silakan Bang. Ya,